jadi baiklah, seperti yang tertera dalam slide yang pertama ini, dimana di sini saya akan menjelaskan ya, perbedaan, keuntungan, serta kelebihan dari 3 tipe backup. Nah, kemudian di slide pertama ini seperti yang kita lihat, di mana terdapat identitas dari saya sendiri, identitas kemahasiswaan saya ya, di mana ada nama, NIM, kelas, prodi, sistem informasi ya. Kemudian tugas perencanaan keberlangsungan bisnis. Nah, kemudian di sini juga tertera program studi ya, program studi yang saya miliki, di mana program studi saya adalah Sistem Informasi S1 di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer, dan tertera juga logo dari kampus. Kemudian tujuan dari pembuatan video ini sebagai pemenuhan tugas ya, tugas 2 pada mata kuliah perencanaan keberlangsungan bisnis. Oke, kita langsung saja masuk pada slide yang selanjutnya ya. Slide yang selanjutnya. Nah, kemudian seperti yang saya jelaskan sebelumnya, di mana di sini saya akan menjelaskan ya perbedaan, keuntungan serta kerugian dari ketiga tipe backup berikut. Nah, jadi tipe backup yang dimaksudkan adalah di mana full backup, kemudian incremental backup, lalu differential backup ya, differential backup. Kemudian kita lanjut pada slide yang selanjutnya. Nah, kemudian di tahapan yang pertama ini, di mana kita akan menjelaskan dulu ya perbedaan dari ketiga tipe backup. Nah, jadi masuk pada bagian yang pertama itu ada full backup. Nah, di mana perbedaan yang pertama ini, di mana semua data ya hanya dicanangkan ke dalam satu file. Nah, jadi seperti yang sudah kita duga ya, di mana ini adalah bentuk pencadangan yang paling sederhana untuk dilakukan, karena hanya ada satu file yang digunakan. Nah, kemudian kita masuk pada perbedaan yang kedua ataupun pada tipe backup yang kedua ya, di mana incremental backup atau disebut dengan cadangan tambahan. Nah, jadi incremental backup ini di mana hanya mencadangkan ya, hanya mencadangkan ya jika mengubah file tetap mengikuti sementara cadangan. Diferensial masih menyatakan file sistem full backup dan hari pertama dengan kata lain mengubah file L. Nah, kemudian masuk pada bagian differential backup ataupun cadangan diferensial, di mana data yang dicadangkan adalah data yang telah diubah sejak pencadangan terakhir. Nah, jadi yang dimasukkan di sini ya, kita kembali ke bagian contoh. Contohnya itu di sini perusahaan itu melakukan pencadangan penuh pada hari Selasa, hari Senin, dan melakukan pencadangan diferensial pada hari Selasa hingga hari Jumat. Nah, jadi saat data ditambahkan ke database ya, ke bagian database pada hari kerja tersebut, backup diferensial akan membuat cadangan data yang telah diubah sejak full backup hari Senin, kemudian jadi hari Selasa akan membutuhkan cadangan data di hari Selasa. Kemudian Rabu backup data Selasa dan Rabu. Kamis akan mencadangkan data Selasa, Rabu, dan Kamis. Dan hari Jumat akan mencadangkan data dari hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Nah, jadi seperti yang kita lihat, di mana setiap kita cadangan menyalin data hanya dari hari mereka sendiri, tetapi juga di hari kerja sebelumnya, serta sejak pencadangan penuh berakhir bulan Maret. Ya, seperti itu ya untuk contohnya. Kemudian kita masuk pada bagian keuntungannya. Nah, jadi masuk pada tipe data backup yang pertama ini ya, keuntungan dari full backup. Nah, jadi keuntungannya di sini adalah cadangan penuh memiliki keuntungan selama pemulihan data, karena jika Anda memiliki pemulihan data, maka data dapat dipulihkan dalam satu waktu. Nah, jadi contohnya yang di sini kita cadangkan ya dalam satu pemulihan data. Jadi pemulihan data itu sangat sederhana.
Kemudian kita masuk pada slide yang selanjutnya, itu di bagian keuntungan incremental backup ataupun cadangan tambahan. Nah, jadi keuntungan dari incremental backup adalah di mana backup tercepat ya, backupatan data ya tercepat dibandingkan dengan backup penuh dan diferensial. Nah, itu adalah keuntungan dari incremental backup cadangan. Kemudian kita masuk pada slide yang selanjutnya, ini ada bagian differential backup. Nah, jadi differential backup ini adapun keuntungannya itu sekarang ya, setelah perjalanan diferensial, jika Anda perlu memulihkan data, Anda hanya memerlukan ya cadangan lengkap berakhir dan cadangan diferensial berakhir untuk memulihkan data Anda sepenuhnya. Nah, jadi misalkan jika crash terjadi, nah jadi misalnya di sini adalah contohnya jika terjadi crash ya pada akhir pekan, di mana kita harus memulihkan datanya. Nah, di sini kita akan memulihkan dengan cadangan penuh hari Senin, dan kemudian kita akan memulihkan cadangan diferensiasi hari Jumat, dan setelah itu selesai. Nah, kita akan memilih pemulihan penuh data seperti itu. Kemudian kita masuk pada slide kerugiannya. Nah, jadi adapun kerugiannya di sini ya, dari ketiga backup ini, yang pertama itu full backup dengan cadangan penuh ya, dimana jika organisasi Anda memiliki jumlah data yang besar, maka melakukan pencadangan penuh setiap hari tidak akan efisien, karena kerugian melakukan pencadangan penuh adalah proses membutuhkan waktu yang sangat lama ya di dalam backup ya, di bagian full backup. Nah, kemudian masuk pada di incremental backup. Nah, jadi di bagian incremental backup ini, dimana kelemahannya dari incremental backup adalah dimana dia membutuhkan waktu yang paling lama ketika Anda harus memiliki data, karena ketika kita memerlukan kita harus memulihkan data setelah Anda melakukan internal backup, Anda harus memulihkan full backup sesama dengan incremental backup, seperti itu ya. Nah, contohnya itu di mana kita harus memulihkan incremental dalam urutan sama seperti saat kita mencanangkannya. Nah, jadi misalkan di sini adalah kita memiliki rekaman cadangan penuh dan cadangan tambahan selama seminggu. Jadi untuk memulihkan data, kita harus memerlukan rekaman cadangan penuh ya terlebih dahulu, dan kemudian kita harus memulihkan incremental dari Selasa hingga Jumat dalam urutan yang benar. Setelah itu selesai, kita memiliki pemulihan data penuh untuk minggu itu. Nah, jika kita dapat dengan jelas melihat mengapa pemulihan bertahap dan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk dilakukan sekarang. Nah, pencadangan diferensiasi lebih cepat daripada pencadangan lainnya ya, tetapi tidak secepat dengan pencadangan tambahan. Nah, kemudian adapun kerugiannya di bagian different backup ataupun cadangan diferensial, di mana pemulihan diferensial memiliki cadangan penuh ya ataupun cadangan diferensial akhir, dan prosedur pemulihan ada di tengah. Pemulihan lebih cepat daripada pemulihan tambahan, tetapi lebih lambat daripada pemulihan penuh Anda. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi dari beberapa slide tadi ya, dari perbedaan, kemudian keuntungan dan kerugiannya sudah kita jelaskan dari awal sampai pada bagian akhir. Nah, jadi kurang lebih seperti itu mengenai penjelasan keuntungan, kemudian perbedaan, kemudian keuntungan dan kerugian dari ketiga backup ini, yaitu full backup, kemudian incremental backup, dan differential backup. Kurang lebih seperti itu ya untuk penjelasannya. Sekian dan terima kasih.